Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul ragam dan jenis-jenis kalimat yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama ada Marita Ayundawati, yang kedua Nurul Ririn, yang ketiga Linda Puspitasari, yang keempat Rifka Sintia, yang kelima Nur Laili Indah, yang keenam Nisha Firna, 7 Deva Ainur, 8 Muhammad Misbahul Akbar, dan yang ke-9 Febriana Jayanti. Ragam dan jenis kalimat dapat diklasifikasikan dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, kalimat berdasarkan bentuk, yang kedua, kalimat berdasarkan isi, yang ketiga, kalimat berdasarkan pengucapan, dan yang keempat, kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. A. Kalimat berdasarkan bentuk. Jenis kalimat berdasarkan bentuk dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kumpulan kata hanya terdiri dari satu struktur penyusun kalimat, di mana kalimatnya hanya ada satu penyusun subjek dan predikat. Pola kalimat tunggal yaitu subjek, predikat, dan juga bisa bervariasi seperti 1. Subjek predikat pelengkap, 2. Subjek predikat keterangan, 3. Subjek predikat objek, 4. Subjek predikat objek keterangan, 5. Subjek predikat objek pelengkap, 6. Subjek predikat objek pelengkap keterangan. Ciri-ciri kalimat tunggal yaitu 1. Memiliki satu peristiwa pokok, 2. Memiliki satu struktur penyusun kalimat, 3. Tidak menggunakan kata hubung dan tanda baca koma. Contoh kalimat tunggal yaitu 1. Adi bermain buka kurung SP, 2. Lisa memasak nasi buka kurung SPO. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri minimal 2 atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. A. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki 2 klausa yang kedudukannya setara. Jenis kalimat ini dapat ditandai dengan bentuk konjungsi dan, tetapi, serta, atau, dan sedangkan. Berikut contoh kalimat majemuk setara. 1. Santi menjahit baju dan Yuli membuat jus. 2. Winda makan soto ayam, tetapi David makan ayam bakar. B. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat, atau istilah lain dalam linguistik adalah klausa utama dan klausa subordinatif. Pada jenis kalimat ini, induk kalimat atau klausa utama dapat berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat atau klausa subordinatif tidak bisa. Oleh karena itu, anak kalimat sangat bergantung dengan induk kalimat agar dapat memberikan informasi yang jelas. Berikut contoh kalimat majemuk bertingkat. 1. Supriyanto tetap berangkat. Induk kalimat. Meskipun konjungsi, hari telah gelap anak kalimat. 2. Ketika hujan turun anak kalimat. Hermawan masih berada di atas bus. Induk kalimat. Kalimat berdasarkan isi dibagi menjadi 4. Pertama, kalimat berita atau deklaratif. 2. Kalimat tanya atau interrogatif. 3. Kalimat perintah atau imperatif, dan yang terakhir adalah kalimat seruan. Nomor 1. Kalimat berita atau deklaratif. Kalimat berita atau kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi informasi atau suatu peristiwa. Kalimat ini tidak memerlukan jawaban dari para pembaca atau pendengarnya, jadi fungsinya hanya untuk menyampaikan informasi saja. Ciri-ciri lain dari kalimat ini adalah nomor 1. Kalimat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kedua, intonasinya datar saat dilisankan. Nomor 3, kalimat berisi pengumuman informasi. Dan yang terakhir adalah kalimat disertai dengan fakta. Contohnya adalah, Agung sedang mengejar pencuri motor. Contoh kedua, aku tidak ingin ikut ke pasar. 2. Kalimat tanya.
Kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk mencari tahu tentang suatu informasi atau jawaban dari respon lawan bicara. Jadi, kalimat ini disampaikan dengan maksud untuk mendapat jawaban yang berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Ciri-ciri dari kalimat tanya diantaranya yaitu berisi pertanyaan, tanggapannya berupa jawaban, dan dalam ragam tulis, kalimat ini diakhiri dengan tanda baca tanya. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Kapan kamu akan menyelesaikan pekerjaan rumah? Dari kedua kalimat yang saya sebutkan tadi merupakan beberapa contoh dari kalimat tanya, di mana kedua kalimat tersebut membutuhkan suatu jawaban dari apa yang telah ditanyakan. 3. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berfungsi memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi, orang yang diperintah ini harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memerintah. Ciri-ciri dari kalimat perintah diantaranya berisi perintah, intonasinya perintah, tanggapannya bentuk perbuatan atau tindakan, dan jika diucapkan dalam bentuk tulisan, kalimat perintah ini biasanya akan diakhiri dengan tanda baca seru. Bisa dilihat beberapa contoh kalimat perintah seperti yang ada di bawah. Segera rapikan kamarmu. Ayo kita berangkat sekarang. 4. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan. Ada beberapa ciri dari jenis kalimat seruan. Di antaranya bernotasi tinggi dan diakhiri dengan tanda baca seru. Berikut contoh kalimat seruan. Wah, kamu hebat sekali. Wuri, kita menang. Kalimat berdasarkan pengucapan. Jenis kalimat berdasarkan pengucapan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. 1. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Dalam ragam tulis, kalimat langsung ditandai dengan tanda baca petik 2 yang berfungsi untuk membedakan dengan kalimat penjelas. Berikut contoh kalimat langsung. 1. Apa kamu besok ingin aku antar ke toko? 2. Kemarin aku bertemu dengan Sarah di kampus. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan atau lebih tepatnya menceritakan kembali ucapan orang lain dengan cara tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kebalikan dari kalimat langsung. Kalimat tidak langsung hanya bersifat melaporkan kembali ucapan atau perkataan seseorang dengan menggunakan bahasa si penyampai sendiri. Adapun ciri-ciri dari kalimat tidak langsung diantaranya yaitu 1. Tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasinya mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Yang ketiga, pelaku yang dinyatakan pada isi kalimat langsung mengalami perubahan. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi agar supaya tentang, untuk, bahwa, dan sedangkan. Berikut contoh kalimat tidak langsung. 1. Ayah menyuruhku untuk membelikan kopi. Yang kedua, Puspa berkata kepadaku bahwa Ulfa hari ini tidak bisa ikut belajar kelompok. D. Kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas atau tindakan dan menggunakan kata-kata tertentu dalam aktivitas atau tindakan tersebut. Kalimat aktif berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik sedang atau telah melakukan sesuatu. Kalimat aktif memiliki imbuhan atau ber pada predikat. Dalam susunannya, kalimat aktif dapat dibedakan menjadi 4, yaitu A. Kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya membutuhkan objek, sehingga kalimat aktif transitif memiliki pola SPO atau SPOK. Jenis kalimat ini dapat juga menjadi kalimat pasif. Contoh dari kalimat aktif transitif adalah saya menggunting kertas.
di mana subjeknya adalah saya, predikatnya adalah menggunting, dan kertas sebagai objeknya. Selanjutnya B adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang predikatnya tidak membutuhkan objek. Sebagai ganti dari hilangnya objek, maka kata keterangan atau kata pelengkap ditambahkan di dalamnya. Pola kalimat ini adalah SP. Meskipun begitu, pola kalimat aktif transitif juga bisa berpola SPK ataupun pelengkap. Jenis kalimat ini tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Contoh dari kalimat aktif transitif adalah kerbau berendam di lumpur, di mana kerbau sebagai subjek, berendam sebagai predikat, dan lumpur sebagai keterangan. Berikutnya adalah C. Kalimat aktif semi-transitif. Kalimat aktif semi-transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya tidak diikuti oleh objek, melainkan pelengkap saja, sehingga pola kalimatnya menjadi SP pelengkap. Jenis kalimat ini tidak dapat dirubah menjadi kalimat pasif. Contoh dari kalimat aktif semi-transitif adalah para buruh bekerja sangat giat, di mana subjeknya adalah para buruh, predikatnya adalah bekerja, dan sangat giat sebagai pelengkap. Berikutnya D. Kalimat aktif dwitransitif. Kalimat aktif dwitransitif adalah kalimat yang predikatnya diikuti oleh objek dan pelengkap. Pola kalimat aktif dwitransitif adalah SPO pelengkap. Akan tetapi pola ini dapat diperluas menjadi SPO pelengkap keterangan atau keterangan SPO pelengkap. Jenis kalimat ini dapat diubah menjadi kalimat pasif. Contoh dari kalimat aktif dwitransitif adalah para korban bencana mendapatkan baju pantas pakai dari para donatur. 2. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya mendapatkan perlakuan, tindakan, atau pemberian kata kerja tertentu dalam aktivitas atau tindakannya. Dengan kata lain, kalimat pasif menunjukkan bahwa subjek merupakan bagian yang menjadi tujuan dari adanya suatu tindakan yang sedang atau telah dilakukan. Imbuhan yang biasanya terdapat dalam kalimat ini yaitu di, ter, kean, atau teran. Berikut contoh kalimat pasif. 1. Risma diantar oleh Ami. Yang kedua, bangunan itu dirobohkan oleh pemerintah. Sekian akhir presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.